kami berada siaga karena sejatinya kita datang dalam rangka memberikan keamanan untuk percepatan pembangunan, kemudian memberikan keamanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, sekaligus juga kita melaksanakan komunikasi sosial yang inklusif. Dengar kabar Australia bantu Israel dan ingin balas dendam ke Indonesia, TNI tambahkan pasukan besar-besaran ke Gaza. Jadi di sana kan sudah ada Pasmar ya, tinggal pola operasinya yang kita kembangkan sesuai dengan arahan dari Panglima TNI sebagai pemerintah kekuatan. Dari kita hanya menyiapkan personilnya dan alutsistanya, nanti penggunanya adalah dari Mabes TNI. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah muncul kabar bahwa Australia secara terbuka memberikan bantuan kepada Israel dalam konflik yang masih terus berkobar di jalur Gaza. Kabar ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat Indonesia, terlebih setelah beredar informasi bahwa Australia juga diduga memiliki niatan membalas dendam terhadap Indonesia, menyusul berbagai sikap dan dukungan kuat rakyat Indonesia kepada Palestina. Isu ini kian memanas setelah laporan intelijen menyebutkan adanya peningkatan aktivitas militer Australia di wilayah strategis Samudra Hindia dan kemungkinan penyusupan pengaruh asing ke kawasan Asia Tenggara. Menanggapi situasi tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilaporkan telah mengambil langkah tegas dengan menambah pasukan secara besar-besaran ke daerah konflik, khususnya ke Gaza, melalui misi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil Palestina. Langkah ini disebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, sekaligus pesan kuat bahwa Indonesia tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan global. Panglima TNI Jenderal dalam konferensi pers menyatakan, Indonesia berdiri di sisi kemanusiaan. Kami tidak akan tinggal diam saat ketidakadilan merajalela. Penambahan pasukan ini adalah bagian dari komitmen kita terhadap misi kemanusiaan dan perdamaian internasional. Ia menegaskan bahwa pasukan yang dikirim bukan dalam rangka agresi, melainkan untuk mendukung bantuan kemanusiaan, evakuasi korban sipil, serta pengamanan distribusi logistik di wilayah terdampak. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI juga telah memanggil Duta Besar Australia di Jakarta untuk meminta klarifikasi atas informasi yang beredar. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa jika benar Australia memberikan bantuan militer aktif kepada Israel, dan memiliki agenda terhadap Indonesia, maka hal ini bisa memicu ketegangan serius di kawasan. Meski ketegangan diplomatik dan militer meningkat, pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mengutamakan jalur damai dan diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Namun, Indonesia juga tidak akan ragu mengambil langkah tegas jika kedaulatan dan martabat bangsa terancam. Konflik di Gaza mungkin berada jauh secara geografis, namun nurani bangsa Indonesia selalu dekat dengan penderitaan rakyat Palestina. Dunia menunggu, dan Indonesia telah memilih sikapnya. Australia dikenal sebagai salah satu sekutu kuat Amerika Serikat dan memiliki hubungan strategis dengan Israel, khususnya dalam bidang pertahanan dan teknologi. Namun kabar bahwa negeri kanguru ini secara aktif mendukung serangan militer Israel di Gaza, baik melalui pasokan persenjataan, teknologi intelijen, hingga logistik tempur, telah menimbulkan guncangan besar di Indonesia. Apalagi muncul spekulasi bahwa Australia merasa gerah dengan sikap Indonesia yang selama ini sangat keras mengkritik Israel di forum internasional, termasuk PBB dan OKI. Beberapa analis politik menyebut bahwa dugaan rencana balas dendam diplomatik oleh Australia terhadap Indonesia bukanlah hal mustahil. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sikap politik luar negerinya yang aktif mendukung Palestina bisa menjadi ancaman bagi kepentingan Barat di Asia Tenggara, ujar Dr. Hamid Nurzaman, pengamat politik internasional dari Universitas Indonesia. Keputusan TNI untuk menambah pasukan ke Gaza adalah sinyal kuat kepada dunia. Indonesia bukan bangsa yang mudah ditekan. Meski mengedepankan diplomasi dan misi kemanusiaan, Indonesia juga memiliki kekuatan militer yang patut diperhitungkan, terutama dalam konteks regional. Dengan lebih dari ribuan prajurit aktif, armada laut yang terus diperkuat, serta dukungan penuh dari rakyat, Indonesia menyampaikan pesan yang jelas. Bangsa ini akan terus berdiri di garis depan untuk kemanusiaan, tak peduli siapa lawannya. Apa yang terjadi di Gaza bukan hanya konflik dua negara. Ini adalah pertarungan nurani antara kemanusiaan dan kezaliman. Indonesia telah memilih sikapnya, tegas, jelas, dan tak tergoyahkan. Apakah dunia akan terus membiarkan satu bangsa menderita tanpa harapan?
Ataukah suara-suara dari Jakarta, Istanbul, Doha, dan seluruh penjuru dunia akan menjadi nyala baru bagi keadilan? Waktu akan menjawab. Tapi hari ini, Indonesia berdiri bersama Gaza, bersama Palestina, sampai akhir. Selama ini hubungan Australia dan Israel memang dikenal dekat. Dari kerjasama teknologi pertahanan, pelatihan militer bersama, hingga dukungan intelijen yang terselubung. Namun sejak agresi Israel terhadap Gaza memasuki fase brutal di awal tahun 2025, Australia diduga menyediakan bantuan logistik berupa drone tempur, sistem komunikasi, dan dukungan strategis melalui armada angkatan lautnya yang beroperasi di kawasan Samudra Hindia. Sejumlah laporan bocoran intelijen regional bahkan menyebut adanya komunikasi tertutup antara pihak militer Australia dan Israel mengenai potensi tekanan diplomatik terhadap negara-negara yang mendukung Palestina secara vokal, termasuk Indonesia. Sikap Australia ini dipandang sebagai penghinaan terbuka terhadap prinsip politik luar negeri Indonesia. Bebas dan aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia, menolak segala bentuk penjajahan. Panglima TNI, Jenderal Agus Subekti, dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa Indonesia akan mengerahkan seluruh kemampuan militer dalam kerangka misi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil yang menjadi korban serangan di Gaza. Operasi ini dilakukan melalui koordinasi dengan negara-negara Timur Tengah, serta badan-badan internasional seperti OKI dan ECRC. Kita tidak datang untuk berperang, tapi kita siap jika dunia memaksa kita memilih antara diam atau bertindak. Ini bukan hanya soal Gaza, ini soal nurani umat manusia, ujar Panglima. Sebanyak 4.000 personel gabungan dari Matra Darat, Laut, dan Udara dikerahkan dalam misi ini. Termasuk diantaranya adalah Satuan Elit Kopassus, Marinir, dan tim medis dari Kesdam dan Kesehatan TNI AU. Selain itu, kapal rumah sakit KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo juga diberangkatkan ke wilayah Laut Mediterania Timur sebagai pos bantuan medis dan evakuasi. Gabungan satuan elit seperti Kopassus, Marinir, Raider, dan Denjaka turut serta dalam misi ini. Tak hanya untuk bantuan medis dan evakuasi, tetapi juga pengamanan zona kemanusiaan, penyelamatan warga sipil, dan pengawalan logistik bantuan dari Indonesia. Negara yang selama ini dikenal sebagai mitra diplomatik Indonesia mendadak berdiri di sisi penjajah. Media investigatif internasional, The Interceptor, membocorkan laporan tentang pengiriman teknologi drone, sistem pengintai buatan Amerika Serikat, hingga pelatihan taktis kepada pasukan khusus Israel yang terlibat langsung dalam operasi di Gaza. Tak berhenti di sana, intelijen regional menyebut bahwa Australia juga menyimpan kekesalan terhadap Indonesia. Kekesalan ini lahir dari sikap konsisten dan vokal pemerintah serta rakyat Indonesia dalam mendukung Palestina secara terang-terangan di berbagai forum internasional.